Indeks bursa domestik ternyata tak dapat mempertahankan poin pasca deklarasi pencapresan Jokowi alias Jokowi Effect. Apa saja pemicunya dan bagaimana prediksi pergerakannya di akhir pekan? Langsung saja kita membahasnya serta belajar singkat bermain saham bersama CEO sekaligus trainer dari Asia Charts, Darwin Teh. Selamat malam Pak Darwin. Halo, selamat malam Ibu. Pak Darwin, ini hari ini indeks berlabuh di zona merah. Apa analisa Anda secara teknikal? Sebenarnya kalau misalnya kita perhatiin pelemahan IHSG hari ini, emang kan hari ini bisa dikatakan penurunan 122 poin lebih ya. Itu berarti kurang lebih 2,5% loh ya, 2,54%. Itu berarti hari ini ditutup di level 4.698,97. Nah ini sebenarnya kalau bisa kita perhatikan dari regional sekitar kita bahwa IHSG ini pelemahannya yang paling dalam sebenarnya, pelemahan paling dalam di regional Asia Tenggara terutama. Ya kan? Sepanjang hari ini IHSG apabila kita perhatikan dari sejak pembukaan hingga penutupan ini masih berada di dalam teritori negatif sebenarnya. Bahkan apabila kita cermati hampir seluruh sektor tersebut mengalami pelemahan kecuali sektor manufaktur, itu pun penguatannya tidak terlalu signifikan. Nah, apabila kita perhatikan ini banyak pengaruh dari akibat dari hasil rapat The Fed semalam kemarin malam itu untuk mengurangi stimulus menjadi 55 miliar dolar Amerika Serikat per bulan dengan dasar bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini mampu untuk terus menjalankan perbaikan di pasar tenaga kerja. Nah, apabila kita cermati dari sisi teknikalnya sendiri juga, memang apabila kita perhatikan di chart sama-sama di sini, beberapa hari yang lalu sempat terjadi kenaikan yang sangat signifikan, di mana level tersebut akhirnya berhasil ditembus di harga 4.880, masih ingat yang pekan lalu kita bahas. Nah, level psikologis tersebut 4.880 berhasil ditembus dan akhirnya sempat dalam 2 hari mencapai level tertinggi di 4.903,5. Nah, di sini apabila hari ini pelemahannya sebesar 2,54%, pelemahannya bisa dikata apabila kami melihat, kami cermati bahwa pelemahan tersebut ya wajar-wajar saja, karena pelemahan tersebut sebenarnya masih berada di dalam tren kenaikan jangka menengah sebenarnya. Oke, jadi ini masih wajar begitu ya Pak Darwin ya? Bagi kami secara teknikal melihat bahwa ini adalah sesuatu yang wajar, karena kenaikannya juga kemarin beberapa hari lalu tidak wajar kan? Di level berapa ini Pak? Level apa ini maksudnya nih? Level penurunannya? Level yang wajar. Level yang wajar ini, level yang wajar otomatis sampai antara 4.665,267 sampai dengan range 4.567,87 yang ditunjukkan di chart. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa range penurunan di sini masih wajar karena dia masih berada di dalam zona kenaikan tren jangka menengah, walaupun level support sampai saat ini masih belum ditembus sebenarnya. Level support minor itu berada di 4.665,267. Nah, begitu. Ya, oleh karena itu apabila level tersebut pun kalaupun ditembus, masih ada level yang bisa kita katakan wajar koreksi apabila sampai dengan 4.567,87. Nah, yang kami harapkan adalah jangan sampai level 4.567,87 tersebut ditembus ke bawah. Nah, ini akan berdampak tidak baik, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi pergerakan IHSG-nya nanti. Ini berarti euforia Jokowi tidak bertahan lama begitu ya Pak Darwin ya? Namanya juga euforia, berarti namanya euforia itu hanya terjadi sesaat saja ya, di mana kenaikannya memang sangat signifikan sekali, itu apa 3% ya apabila kita cermati pekan lalu, beberapa hari lalu. Kenaikan 3% tersebut euforia, di mana pada umumnya sebuah pergerakan indeks apabila dia terpengaruh terhadap euforia apapun itu, memang akan melenceng sedikit keluar dari tren pergerakannya. Tetapi setelah itu dia akan kembali ke dalam trennya. Beruntungnya bahwa keluar dari tren di sini adalah keluar dari tren kenaikan sebenarnya. Jadi apabila dia kembali pun, maka dia akan kembali di dalam tren kenaikan yang lebih wajar lagi, lebih santai dan lebih terklasifikasi berdasarkan level-level yang sudah ditentukan berdasarkan yang pernah kita bahas pekan lalu. Oke, ini kira-kira bisa kembali ke 4.700 atau bahkan 4.800? Untuk kembali ke 4.800 peluangnya sangat terbuka lebar sekali loh Bu. Untuk kembali ke level 4.800 sangat terbuka sekali peluangnya. Tetapi untuk sementara ini kami harapkan dari sisi teknikal IHSG harus resting terlebih dahulu, beristirahat terlebih dahulu. Nah, beristirahatnya inilah yang kita tidak tahu berapa lama. Apabila kita cermati, seharusnya tidak beristirahat lebih dari 1 minggu sih sebenarnya. Baik Pak Darwin, kita harus break dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda.
Saham-saham apa saja yang patut Anda koleksi atau lepas di akhir pekan? Sebelum membahasnya, kita simak informasi sejumlah emiten berikut ini. Perusahaan gas negara menandatangani pasokan gas dengan 17 pelanggan baru. Sementara Mendem Indonesia Tbk (TCID) mencatat kenaikan penjualan tahun lalu naik hampir 10% dan menganggarkan dana modal 236 miliar rupiah. PT Kimia Farma akan menambah investasi. PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) berencana membangun pabrik baja berkapasitas 300.000 ton, sedangkan kapasitas produksi zirkon 1.500 per bulan. Cakra juga saat ini tengah membidik tambang mineral. Edwin dan Sandiaga berniat masuk mitra Investindo Tbk, sementara Indosat dan PT XL Asiata menyelesaikan akuisisi. XL juga berambisi Elevania menembus pasar Asia. Inti Bangun Sejahtera Tbk IBST hari ini melakukan right issue. Austindo Nusantara Jaya ANJT menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Putra Mandiri PPM dan PT Putra Manunggal Perkasa PPP. Pabrik kertas Ciwi Kimia meningkatkan penyertaan modal di anak usahanya. PT First Media Tbk KBLV mencatat rugi bersih tahun lalu sebesar 103,38 miliar rupiah. PT Akset Indonesia Tbk ACST mendirikan anak usaha baru dengan PT Sashindo Machinery. Sementara BNI menargetkan fee-based income di 500 miliar rupiah tahun ini. Dan berikut informasi emiten lainnya. Ya baik Pak Darwin, kita lanjutkan dialog kita. Psikologis pasar mengarah ke data fundamental atau melihat technical buy investor asing nih Pak Darwin? Oke. Di sini kita harus cermati bahwa saya sedikit kupas tentang perekonomian dari sisi fundamental terlebih dahulu ya. Di sini kita perhatikan bahwa The Fed telah memutuskan untuk mengurangi stimulus ya menjadi 55 miliar US dollar per bulannya di sini. Nah, para investor kita perhatikan di sini harus lebih memperhatikan bahwa mewaspadai terhadap yang terjadi adalah percepatan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Kenapa? Karena indikator perekonomian di sini apabila kita perhatikan mengalami perbaikan sebenarnya lebih cepat daripada ekspektasi atau perkiraan yang diperkirakan sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, dan pastinya apabila hal tersebut terjadi, maka akan berdampak terhadap kondisi di beberapa negara, terutama untuk emerging market, termasuk Indonesia pastinya masuk dalam kondisi tersebut, dan akan mengakibatkan terjadinya outflow modal asing kembali ke Amerika Serikat karena suku bunga yang menarik di sini bisa kita lihat seperti itu. Oke, lalu dengan kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh investor pemula? Nah, para investor sebaiknya baik Anda yang pemula maupun yang sudah bertransaksi bertahun-tahun di bursa saham, Anda sebagai seorang investor maupun seorang traders, apabila kita bisa menyikapi hal tersebut, maka sebaiknya Anda bertransaksi dengan jangka pendek saja saat ini untuk sementara. Jangka pendek maksudnya Anda bisa memanfaatkan metode dari swing trading untuk Anda analisa secara teknikal di sini. Jangka pendek yang disebut pendek itu seberapa pendek? Oke, tergantung. Oke, setiap saham dan emiten itu mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Di sini apabila kita cermati lebih detail, contoh misalnya untuk saham gudang garam saja yang hari ini mengalami top loser ya kan sebesar 2,4%. Itu beberapa waktu yang lalu itu bisa ditransaksikan jangka pendek, tetapi bukan berarti besok atau minggu depan bisa ditransaksikan jangka pendek. Nah, di sini oleh karena itu para trader dan para investor harus mencermati bahwa setiap saham karakteristiknya akan berubah berdasarkan periode waktu yang terjadi, karena kondisi isu perekonomian secara global pun setiap dari waktu ke waktu akan terus berubah. Oke, ada contohnya tidak Pak Darwin, sektor apa misalnya? Oke, contoh misalnya lebih detail lagi kita lihat contoh ke saham misalnya. Saya ingin mencermati salah satu saham misalnya adalah saham Mayora misalnya. Saham Mayora tersebut apabila kita cermati di sini saham Mayora hari ini walaupun kondisi market sedang terkoreksi luar biasa, tetapi dia sempat mengalami penguatan loh.
ya kan, mengalami penguatan sebesar 1,4%, yaitu Rp400 ke level penutupan 30.000. Nah, di sini bahkan memberikan peluang kepada para investor atau para traders untuk memanfaatkan peluang tersebut menggunakan time frame yang lebih singkat pastinya. Oke, bisa ditunjukkan level indeks Mayoranya di layar, Pak Darwin. Kita lihat di layar di sini, Mayora di sini para investor bisa mempertimbangkan loh untuk mentransaksikan di antara range 31.000 sampai dengan range 28.500 di sini. Nah, di sini sudah saya tunjukkan, di antara range tersebut 31.000 sampai dengan 28.500, para investor bisa mempertimbangkan untuk mentransaksikan setidaknya untuk jangka pendek terlebih dahulu untuk Mayora sendiri. Oke, jika dilihat dari pergerakan level IHSG, bagaimana sebaiknya investor bergerak esok? Para investor harus mencermati bahwa pergerakan IHSG akan bergerak sangat kecil sekali, karena apabila kita lihat di chart di depan, saya tunjukkan kepada Anda di sini, menunjukkan bahwa tren yang ditujukan memang masih jangka menengah ke atas. Namun di sini kita bisa melihat bahwa zona rally telah berakhir. Zona rally telah berakhir, berarti saat ini apabila kita perhatikan dari sisi osilatornya, IHSG sudah keluar dari zona rally, bahkan berusaha untuk masuk ke dalam zona oversold. Nah, di sini oleh karena itu berarti IHSG mempunyai peluang untuk bergerak, tapi pergerakannya itu sangat sempit, berada di antara range antara harga 4.708 sampai dengan 4.665.267 untuk sementara ini. Tetapi apabila level 4.665.267 mampu ditembus, maka dia akan berlanjut ke 4.567.87. Oke, baik. Jadi menurut Asia Chart sendiri ini prediksi IHSG esok bagaimana? Ya, akan bergerak terbatas, intinya seperti itu. Oke, jadi saham apa yang Anda rekomendasikan esok? Salah satunya yang tadi masuk top gainer itu adalah Mayora kan. Nah, yang selanjutnya sebenarnya ada beberapa saham yang tertarik untuk kami rekomendasikan. Tetapi ada satu saham yang menarik perhatian saya, yaitu saham MNCN di sini. Media Nusantara, MNCN di sini apabila kita perhatikan hari ini memang mengalami pelemahan, ditutup di level 2.590 dari harga opennya. Tetapi di sini yang terjadi adalah walaupun terjadi pelemahan, SR osilator yang ditunjukkan di sini bahwa mengatakan bahwa terdapat sebuah peluang untuk dia berusaha keluar dari zona oversold-nya di sini. Nah, range yang bisa Anda pertimbangkan apabila MNCN mampu menembus level 2.725, berarti di antara range 2.725 sampai dengan range 2.685 Anda bisa mempertimbangkan. Tetapi apabila level tertingginya sementara 2.725 mampu ditembus, silakan Anda bisa tunggangi kenaikannya. Baik, Pak Darwi, terima kasih atas analisanya. Sama-sama, Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Simak informasi ekonomi mancanegara usai jeda berikut ini.